warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hulukia dari kelas 1B Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus dari PT Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia yang bernama Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa dampak pandemi membuat kondisi industri penerbangan mengalami krisis. Ini disebabkan oleh larangan ataupun imbauan untuk masyarakat tidak berpergian. Kunci pulihnya industri penerbangan yaitu keinginan orang untuk kembali bepergian menggunakan pesawat terbang. Selama orang-orang masih ada yang ingin terbang, maka industri ini akan baik-baik saja. Selamatnya perusahaan maskapai seperti Garuda Indonesia ini hanyalah berbasis terhadap satu hal, yaitu keinginan orang untuk terbang. Namun, mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang bernama Muhammad Said Didu memiliki pandangan lain. Dia mengungkapkan bahwa persoalan menimpa Garuda Indonesia bukanlah hal baru. Dari masa ke masa permasalahan Garuda Indonesia masih sama, yakni masalah penyewaan pesawat dari lessor. Permasalahan itulah yang kemudian membuat beban keuangan perseroan menjadi tertekan. Masalah itu menurutnya sudah mencuat sejak zaman Gus Dur, kemudian berlanjut ke era Megawati. Beliau menegaskan bahwa saya perlu jelaskan dulu Garuda sebenarnya berkali-kali menghadapi hal seperti ini dan selalu bilang keroknya adalah penyewaan pesawat. Itu selalu jadi perbaiki pada saat Presiden Gus Dur, terus rusak lagi pada saat pemerintahan Megawati pada tahun 2003 sampai 2004 kata beliau. Jadi, kita memang harus menduga bahwa ada mafia penyewaan pesawat ke Indonesia. Kita harus mulai curiga. Melihat permasalahan terus terjadi, akhirnya Kementerian BUMN ikut campur tangan. Pilihannya saat itu hanya ada dua, bangkrut atau hidupkan kembali. Saat itu keputusan bahwa Garuda Indonesia saat itu butuh suntikan modal sekitar 2 triliun. Pemerintah saat itu menyanggupi dengan syarat Garuda Indonesia harus memperbaiki manajemen hingga bisnisnya. Said pun meminta agar Garuda Indonesia berhenti hidup mewah. Kemudian memindahkan kantor pusat Garuda Indonesia yang tadinya di Merdeka Selatan menjadi di Cikarang. Setelah permintaan itu dipenuhi semua oleh perseroan, akhirnya Garuda Indonesia mendapatkan suntikan penyertaan modal negara sebesar 1 triliun serta merelakan kantor lamanya di Jakarta untuk dijual. Sejak saat itu Said bilang bahwa Garuda Indonesia perlahan bisa bangkit. Puncaknya pada 2012 perseroan berhasil membukukan laba mencapai 1,5 triliun. Jadi PNM yang dikeluarkan sudah kembali dalam 1 tahun, kata beliau. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dari Zulaida selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.